Aku rindu. Aku rindu tanpa sebab, tanpa alamat, seperti awan di langit terbawa angin, melayang-layang. Melayang. Kau kemana? Lama kita tak bertemu. Yang kini telah hilang dari radarku. Bagaimana bila aku rindu padamu? Pada siapa aku sampaikan rasa ini? Sajak-sajak kecil yang kau kirim tanpa alamat. Bagaimana bisa aku berikan catatan kecilku untukmu? Aku rindu. Aku rindu tanpa sebab, tanpa alamat, seperti awan di langit terbawa angin, melayang-layang. Alang-alang, melayang-layang, alang-alang, melayang-layang, melayang-layang, alang-alang, melayang. Wah, puisi yang indah sekali, Mbak Sani. Terima kasih. Iya, sahabat Bentara, saya masih bersama Nyoman Sani di sini dalam podcast Bentara Budaya. Tadi kita sudah banyak berbagi cerita, kita sudah banyak berbincang dengan Mbak Nyoman Sani, dan tadi Mbak Sani membacakan sebuah puisinya yang indah sekali, judulnya Melayang, Mbak ya. Melayang ini adalah salah satu puisi yang ada dalam buku kumpulan puisi Nyoman Sani, judulnya Melodia Rasa, Mbak ya. Itu terbit tahun 2023. Iya. Ini luar biasa dan menarik ya, sahabat-sahabat Bentara. Jadi Mbak Sani ini bukan hanya melukis ternyata. Tadi sempat cerita memang suka menulis untuk kanalisasi begitu ya, apa yang menjadi keresahan-keresahan beliau, dan ini sudah dirangkum menjadi satu buku antologi puisi gitu. Dan kita ingin tahu ini ceritanya nih, Mbak Sani ini sebenarnya mulai suka menulis atau suka puisi itu sejak kapan, Mbak, sebenarnya? Baik sahabat Bentara, menulis puisi itu sudah dari saya SMP sebenarnya, Ida. Waktu itu usia saya 14 tahun. Jadi setiap kali ada ulang tahun pemuda-pemudi seperti itu, saya selalu tampil membawakan puisi sendiri. Oh, ya. Berarti waktu SMP ya, kan? SMP. Itu ada penulis yang mau suka? Waktu itu saya tidak tahu siapa ya, tapi saya sering membaca di koran Bali Pos ya. Nah, saya tidak memperhatikan penulisnya, tapi saya
tahu alunan-alunan seperti apa puisi itu. Betul, jadi sudah menemukan keindahan kata-kata itu ya, Mbak benar, Sani. ya. Baik, artinya udah sejak remaja menulis puisi. Tapi kalau yang ada di buku ini, di Melodia Rasa ini nih, puisi-puisi tahun berapa? Dari tahun berapa, Mbak? Kumpulan puisi dari 2010 sampai 2 tahun kemarin. Maaf tadi mungkin saya salah ya. Melodia Rasa ini terbit tahun ini, bulan awal Maret kemarin. Oh, awal Maret. Ya, 2024. Jadi belum lama ya. Tapi rangkumannya kita bekerja saya bekerja sama dengan Jengki, dengan siapa namanya, Agung Astika untuk memotret, dan satu lagi untuk editornya Wayan Jengki, terus untuk repro karyanya Agung Oke Astika, tata letaknya Palayasa. Ya, jadi kita sudah bekerja ini udah lama, cuman kerangkum kemarin baru tahun 2023. Oh, jadi dari rentang tahun 2010 ya sampai yang terkini. Berapa puisi itu, Mbak? Ada 138. 138 puisi, wah luar biasa sekali. Ada kolaborasi berarti kan dengan Bli Jengki, dengan Bli Pale, sampai akhirnya bisa lahir jadi buku. Nah, Melodia Rasa. Melodia Rasa. Bisa mungkin Mbak Sani ceritakan juga ke sahabat-sahabat Bentara itu prosesnya gimana nih? Penggodokan bisa akhirnya lahir sebuah buku kumpulan puisi gitu. Pasti nggak gampang juga kan? Ya. Baik, mungkin kalau Jengki lagi menonton, Pala dan Oka, terima kasih atas kerja sama kita yang baik ini. Jadi Melodia Rasa ini kumpulan puisinya kan sempat juga dikritisi ya sama Jengki. Dan waktu kita berdiskusi, jadi Jengki memilih mengkurasi puisi-puisi saya yang mana yang patut menjadi Melodia Rasa, kumpulan Melodia Rasa. Jadi dari sekitar 200-an puisi itu menyusut menjadi 138. Untuk saya secara pribadi, karena belum pernah mengumpulkan puisi kemudian yang saya anggap baik, itu semua baik, tapi Jengki tahu mana yang ada unsur melodianya dan menyentuh rasa, itu yang dirangkum di sini. Jadi kita berdiskusi, kemudian kalau ilustrasinya tentu dengan Pala. Pala yang tahu banyak bagaimana menempatkan, tapi secara keseluruhan kita banyak sekali berdiskusi, revisinya sampai 5 kali. 5 kali ada revisi penempatan ilustrasi di mana, pemotongannya di mana, sampai kemudian Pala menyampaikan ini yang terakhir. Sudah jangan revisi lagi ya. Karena kan terlalu mungkin terlalu cerewet ya, saya terlalu cerewet. Pala boleh nggak digeser ke atas dikit atau apa? Tapi akhirnya ya. Jadi di situ unsur kesenimanannya mengemuka Mbak Sani karena melihat secara visual pasti kan. Ini sketsa-sketsa atau ilustrasi yang ada di sana karya Mbak Sani berarti? Benar, semua. Semuanya karya Mbak Sani. Kalau boleh kita tahu nih, apakah memang ada proses ulang-alik di situ antara puisi dengan sketsa ini? Apakah saling respon? Misalnya, apakah puisi ini sudah jadi kemudian dibuatkan sketsanya, atau sebaliknya barangkali ada sketsa yang kemudian lahir jadi puisi? Apakah ada proses seperti itu atau itu menyesuaikan aja sebenarnya dalam buku, Mbak? Bisa jadi ada tahapan berkala ya, Ida, seperti yang Ida sampaikan tadi. Nah, puisi dari tahun ini kan dia acak diambil dikurasi sama Jengki.
Jadi dengan berproses yang sama, ada ilustrasi yang muncul, yang saya juga buat secara acak. Saya munculkan dia secara acak. Jadi tidak ada pemikiran dari pertama, oh ini untuk puisi saya yang berjudul ini. Tidak ada seperti itu. Ketika Agung Oke mengambil potret, mendokumentasikan semua ilustrasi di buku ini, per lembar, per satu itu kita diskusikan. Ini cocok nggak nanti untuk ilustrasi puisi. Nah itu intens sekali terjadi diskusi itu. Baru kemudian saya sampaikan ke Pala saya memakai kumpulan ilustrasi ini untuk puisi saya. Nah itu terjadi lagi diskusi interaktif sama Pala. Jadi saling menyesuaikan kemudian masuk, tapi sejalan juga dengan perjalanan buku ini juga ada ilustrasi yang baru yang masuk ke sini sesuai dengan beberapa puisi yang ada. Ya betul. Gitu. Artinya semua penuh pertimbangan ya Mbak ya. Jadi termasuk tata letak puisinya, teksnya, tipografinya, kemudian secara tematik mungkin sketsanya sesuai, tapi tata letak mungkin belum tentu pas di sana. Betul. Begitu ya. Jadi wah ini benar-benar satu kolaborasi sebenarnya buku ini lahir bersama-sama melalui diskusi panjang. Kalau boleh tahu berapa lama itu prosesnya Mbak? Berbulan-bulan pasti kan? Sebenarnya percakapan awal sama Pak Har ya, Pak Hartanto. Ya Pak Hartanto, di awal percakapan saya dengan Pak Har yang mengutarakan, Pak Har saya mau mengumpulkan puisi saya menjadi buku. Bapak mau nggak sebagai memberikan pengantar, saya bilang. Pak Har menyampaikan, jangan saya Sani, Jengki aja. Jadi Pak Har hanya memberikan semacam testimoni di buku ini, dan kemudian Jengki lah yang editornya, sekaligus yang memberikan pengantar di buku ini. Dari 103 puisi yang ada di buku ini, adakah puisi yang Mbak Sani anggap sangat mewakili diri Mbak Sani, atau itu Sani banget gitu? Ada nggak Mbak? Ada Ida. Itu ada di halaman 106. Judulnya Terima Kasih. Saya tulis di Sanur tanggal 13 November tahun 2020. Itu mungkin ungkapan pendek dan sederhana ya tentang rasa terima kasih, karena kan jejak-jejak yang saya pijakkan itu ada catatannya. Saya sadari ada catatan pijakan kaki yang saya ingat, kemudian saya tuliskan, terus kemudian saya sadari betul bagaimana saya senang mengambil foto, kemudian membuat ilustrasi, kemudian memilahnya menjadi karya seni rupa. Kesadaran itu yang membuat puisi ini sangat berarti buat saya. Yang bunyinya, terima kasih, aku pernah di sana. Menjejakkan kakiku, terima kasih awan, terima kasih kerikil dan bebatuan. Aku baru paham. Bumi dan langit bertemu di puncakmu. Jadi metafor ya, kerikil itu semacam ujian, semacam ya bisa
amati dari kalimat-kalimatnya. Betul. Jadi ya apa ya, walaupun itu puisi yang sangat pendek, tapi saya kira itu juga sangat mendalam ya, mewakili banyak hal yang barangkali justru tidak terkatakan dengan rangkaian kalimat-kalimat panjang, tapi dengan metafor, kemudian diksi bahasa puisi yang singkat itu, dia bisa mewakili dan menggambarkan banyak hal gitu. Dan ya saya salut sama Mbok Sani Terima kasih. Ya di tengah berbagai hal tetap konsisten melukis, tapi juga menulis, bahkan sudah melahirkan satu kumpulan puisi tunggal. Ini baru yang dimuat 138 puisi. Belum lagi yang belum dimuat dan masih berproses ya, Mbok Sani. Mungkin bisa Mbok Sani ceritakan ya juga ke sahabat-sahabat Bentara, adakah perbedaan atau mungkin proses kreatif yang berbeda Mbok Sani rasakan ketika sedang melukis ataupun sedang menulis ini? Gimana bedanya? Nah tadi di segmen pertama kan saya sempat menyampaikan ke Ida, jadi ada saatnya di mana saya menempatkan diri ketika memvisualkan karya dua dimensi. Kemudian ada saatnya di mana saya melakukan perenungan. Nah, disitulah perenungan ini muncul sebagai bahan-bahan untuk saya menulis puisi ataupun prosa. Kalau Jengki mengamati ada beberapa prosa yang saya tuliskan. Nah itu Jengki yang tahu. Jadi ada periode di mana saya membentuk karya menjadi dua dimensi, dan ada di saat kapan saya ide-ide saya atau perenungan saya menjadi sebuah tatanan tulisan dalam bentuk puisi. Betul. Jadi ada pemilahan ruang kreatif lah semacam itu ya, Mbok Sani. Apakah pemilahan ruang kreatif yang Mbok Sani lakukan ini juga semacam strategi, katakanlah begitu, untuk mengatasi kejenuhan barangkali atau kalau boleh kita bilang kebuntuan kreatif, supaya kita tidak mandek atau supaya tidak melakukan pengulangan kan gitu. Apakah ini bagian dari strategi kreatif seperti itu atau bagaimana Mbok Sani? Bisa dikatakan seperti itu ya. Kalau kita misalnya jenuh melakukan sesuatu, saya sendiri jenuh kadang-kadang melakukan proses kreatif di studio yang setiap hari saya lakukan itu antara 5-7 jam. Di jedanya itu saya melakukan olah tubuh seperti itu. Dalam rentang waktu 1 minggu saya mengupayakan untuk ada waktu saya untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal kecil di luar diri saya. Itu bisa aja penulisankah atau tentang sesuatu yang misalnya kenapa ada kupu-kupu yang sering datang ke rumah. Nah itu saya kulik biasanya. Saya lihat bisakan dengan jari sekarang apapun bisa diakses. Kenapa dia masuk ke rumah, dan itu saya tulis. Itu saya tulis, itu saya amati. Dan ataupun perubahan arah pohon yang tadinya dia lurus kemudian belok, apa yang membuat dia belok. Hal-hal kecil itu saya selalu amati. Jadi saya tulis, saya amati. Bisa saja dia menjadi sebuah gagasan, nanti saya belum tahu. Ya. Tapi artinya ada proses konsisten seperti tadi Mbak Sani sebut, mengasah sensitivitas dan kreativitas kita sebagai seorang kreator dengan mengamati keseharian lingkungan di sekitar. Betul. Karena justru mungkin inspirasi atau hal-hal yang
mungkin nanti akan lahir menjadi karya luar biasa. Karya baru lagi ya. Karya baru lahirnya dari sesuatu yang kecil di sekitar kita yang mungkin jarang kita amati, tapi sebenarnya kalau kita punya daya sensitivitas yang tinggi, kita tahu oh ini bisa menjadi karya barangkali, atau setidak-tidaknya ini bisa kita amati seperti Mbak Sani katakan tadi. Dan mungkin kita sebenarnya sebagai kreator, bahkan juga mungkin penulis, kita menyadari bahwa peristiwa sehari-hari itu adalah peristiwa rekam jejak ya. Dia juga adalah peristiwa puitik begitu kan. Jadi ini kita takjub pada momen sehari-hari, di sanalah kita mungkin bertemu atau mendapatkan puitik tadi, puitika itu, estetika itu juga. Betul. Dan masuk juga dalam proses kreatif Mbok Sani yang mencoba berbagai bidang itu kan memotret salah satunya juga. Gitu. Mbok Sani juga senang memotret. Apakah itu dalam konteks cerita yang tadi karena memang Mbok Sani menggemari fashion, atau mungkin memang sekarang masih juga motret untuk melihat alam, lingkungan gitu, tuh seperti apa Mbok Sani? Masih? Ya, Ida, untuk menanggulangi kejenuhan itu tadi, kemandekan, kebuntuan itu tadi kan saya perlu alat. Saya perlu alat untuk merilis untuk merilis kejenuhan itu saya perlu satu alat yang saat ini ya paling dekat adalah handphone. Nah, handphone ini bisa dipergunakan apa saja. Yang setiap hari saya lakukan itu kan berjalan kaki ya, berjalan kaki dari di pesisir lah. Nah, di pesisir itu biasanya ada yang terdampar, kayu-kayu yang terdampar, terus banyak hal. Dan itu biasa yang saya amati adalah detail dari pasir, detail dari karang, terumbu karang. Saya biasa jalan ke tengah kalau surut dan mengamati sesuatu pergerakan atau pertumbuhan. Terus kemudian yaitu sudut-sudut jatuhnya bayangan di benda matahari ketika dari pagi sampai siang sampai kemudian sore. Ini yang biasa saya amati, saya rekam, saya foto, dan kemudian di saat-saat kejenuhan itu muncul, saya lihat, buka kembali apa saja yang bisa saya ambil, saya petik, dan saya kemudian tuliskan. Nah, ini bisa jadi dia sebagai periode space atau tranquility itu. Bisa jadi dia the line seeker, itu yang pemburu garis. Saya ada periode itu. Jadi hal-hal kecil ini bisa berdampak besar untuk saya. Ini yang saya kumpulkan. Wah, jadi mengumpulkan berbagai inspirasi kreatif, merekam setiap perjalanan, semacam pemulung kreasi. Wah, boleh juga itu. Semacam pemulung. Boleh juga itu. Pemulung kreatif ya, pemulung kreasi, pemulung ide gitu. Ya, wah menarik gitu Mbak Sani. Dan saya melihat kreativitas Mbak Sani ini pokoknya terus gitu, nggak ada jedanya. Mungkin jedanya ketika istirahat aja gitu ya. Tapi apakah Mbak Sani memilah ada jam kreatif gitu nggak ya? Misalnya kalau kita nih pengen menulis, biasanya ada yang harus menulisnya tuh pagi, atau ada justru yang subuh-subuh nih menulisnya. Kalau Mbak Sani itu tipe yang seperti apa? Kalau saya menulisnya justru mau tidur ya, justru menjelang tidur. Dan begitupun dengan membuat ilustrasi. Saya sepertinya pernah cerita sama Ida tentang bagaimana The Dark Side, seri periode The Dark Side-nya saya jabarkan sama Ida. Ketika saya berada di tahapan di antara tidur dan masih sadar itu. Nah, di situ ada keliaran garis, keliaran
bentuk yang muncul yang tidak saya bisa prediksi sendiri, tapi dia muncul. Begitupun ketika di antara bangun pagi dan kesadaran saya belum penuh. Jadi di situ saya selalu ada kertas di sebelah tempat tidur saya dan pensil. Karena apa? Bisa saja pagi ini saya tidak ada apa namanya, bukan niat ya, karena di situ tidak ada niat, di situ kosong. Bisa jadi dia secara otomatis bergerak, tangan ini bergerak, dan bahkan ada kosong gitu, bahkan tidak sama sekali. Jadi selalu ada kesiapan di situ, ada wadah yang saya siapkan di samping tempat tidur saya. Betul. Jadi artinya memang kita sebagai kreator tuh harus selalu siap, karena terkadang kita tidak selalu tahu kapan momentum itu akan datang, atau kapan kita akan bertemu peristiwa, ternyata ini peristiwa kreatif atau peristiwa puitik. Jadi agar kita bisa menangkapnya harus selalu mempersiapkan diri, begitu. Wah, menarik sekali. Mbak Sani, mungkin ini juga teman-teman muda, sahabat Bentara yang menyaksikan podcast ini ingin tahu juga pandangan Mbak Sani soal apa sih sebenarnya mungkin hal yang paling penting harus kita lakukan atau harus kita miliki sebagai seorang kreator, sebagai orang kreatif gitu. Selain yang tadi sudah banyak Mbak Sani sampaikan sebenarnya, intensitas, komitmen, kemudian selalu bersiaga gitu. Tapi di luar itu adakah hal lain yang harus menjadi landasan dasar sebagai seorang kreatif gitu? Disiplin ya, Ida ya. Disiplin. Karena kalau kita misalnya nih program kita sendiri, kita menentukan program untuk pameran tunggal misalnya, tentu kita akan menyiapkan waktu, menyiapkan karya, menyiapkan diri secara mental, fisik juga. Kita berusaha untuk tetap berkarya, terus kemudian menjaga kesehatan kita dengan olahraga misalnya, terus kemudian dengan makan dan minum yang cukup, terutama minum sekarang ya, karena kan kita tahu kondisi cuaca ini berubah-ubah, terus kemudian paling enggak kita cukup minum, jangan sampai dehidrasi. Tapi disiplin akan waktu, karena kan kalau kita udah menentukan program, tentu ada sikap di situ, tenggat waktu di situ, proses kreatifnya ada deadline-nya. Nah, itu yang saya sebutkan sebagai disiplin. Betul. Ya, dan Mbak Sani ini juga salah satu yang saya ingin tiru disiplinnya, terutama yang tadi nih olahraga itu. Harus ya kita nih menunaikan janji untuk jalan bareng di Sanur ya, Mbak. Ya, segera dalam waktu dekat. Mbak Sani, ini saya mau nanya kembali nih, sebenarnya mungkin tadi udah disebut sih soal kolaborasi gitu. Belakangan ini kan banyak seniman-seniman yang juga dia tidak fokus berkarya secara individu, kolektif, kemudian juga menggali kolaborasi yang lintas bidang. Nah, Mbak Sani juga termasuk salah satu yang menekuni itu kan, contohnya lewat buku ini, dan ada juga proyek-proyek lain yang sudah membuktikan bahwa Mbak Sani ini termasuk seniman yang aktif melakukan kolaborasi yang lintas bidang. Itu kemarin juga merespon karya Dayu Ani dengan Bri Dalbo begitu kan. Dalam pandangan Mbak Sani, itu seberapa penting sih sebenarnya kita sebagai kreator untuk terus melakukan upaya eksplorasi dan kolaborasi yang lintas batas ini, Mbak, untuk ya dalam hal kreativitas kita lah, atau dalam hal bagaimana membuka jaringan yang lebih luas gitu. Menurut Mbak Sani seperti apa? Menurut saya sih penting ya, Ida ya, karena seperti yang tadi juga berulang-ulang saya sampaikan, kita kan nggak bisa berdiri sendiri terus gitu ya. Jadi ada masanya di mana kita berbagi
berbagi apa ya, berbagi gagasan. Tapi tentu saja gagasan yang seperti apa yang bisa kita sharingkan. Nah, ketika kemarin ini contohnya ketika Dayu Ani dari semenjak tahun kemarin saya seolah-olah dipanggil gitu, Sani bisa ndak ikut bergabung untuk karya, saya mau mewujudkan karya Gambuh Masutasoma, mungkin Sani bisa masuk di satu bagian entah di mananya. Waktu itu saya berpikir di kostum dan saya sempat diskusi sama Dayu. Tapi akhirnya saya rasa jangan di kostum dah, karena kan sudah ada muatan di kostum, sudah begitu ramai seperti itu di kostum. Jadi memungkinkan nggak saya melakukan hal lain. Jadi saya mengusulkan mungkin bisa merespon suara, merespon ruang, merespon gerak, merespon keriuhan. Secara keseluruhan itu kan keriuhan. Pagelaran itu tergabung dari suara, gerak, tatanan ruang, komposisi, semua di situ. Bagaimana ketika ini saya kolaborasikan juga dengan tangan yang lain, pemikiran yang lain. Nah, hadirlah Dalbo. Kenapa Dalbo? Dari unsur gunung, dari unsur kalau saya sendiri dari unsur airnya di Sanur. Jadi ada pertemuan dua unsur, kemudian kami bicarakan lagi sama Dayu. Saya nggak semata-mata langsung mengeksekusi karya seperti itu. Jadi saya diskusikan lagi sama Dayu dan diiyakan oleh Dayu. Jadi dikerucutkan sebagai sebuah perwujudan cinta kasih. Nah, itu yang kita kemudian lepaskan di karya 8 meter ini. Itu saya rasa adalah sebuah kolaborasi yang sama-sama menurunkan ego kita sebagai seorang pekerja kreatif ya. Saya pun punya ego, Dalbo punya ego, dan kita lebur di situ. Ya. Ketika ada di satu ruang ya kita lebur di sana. Artinya ketika dalam kolaborasi itu tidak ada lagi yang istilahnya ini Sani ingin muncul, Dalbo ingin muncul, karena semua sudah melebur menjadi satu karya bersama begitu. Dan bagi sahabat Bentara yang mungkin belum tahu, yang disampaikan Mbak Sani tadi adalah ada satu pertunjukan yang dibuat oleh koreografer Ida Ayu Arya Satyani, itu judulnya Gambuh Masutasoma. Baru saja dihadirkan di Budakeling Karangasem itu tanggal 6 April 2024 kemarin. Dan di sana Mbok Sani terlibat berkolaborasi merespon karya Gambuh tersebut dan mengajak juga salah seorang perupa Bli Swarimbawa Dalbu dari Selat Dude Karangasem. Dan kenapa tadi disampaikan mewakili air dan gunung. Nah, Mbok Sani ini kan lahiran Sanur, jadi Sanur identik dengan laut, unsur air. Sedangkan Bli Dalbo itu asalnya dari Karangasem, memang latar belakangnya gunung gitu. Jadi bertemulah perbukitan, bertemulah di sana begitu. Mbok Sani, ini sungguh sebuah perbincangan yang hangat, menarik, dan barangkali ini akan jadi penutup untuk segmen terakhir kita gitu. Sebelum kita akhiri, ini barangkali sahabat-sahabat muda, sahabat Bentara yang sedang menyaksikan, ada juga barangkali yang ingin mengikuti jejak Mbok Sani sebagai perupa ataupun secara umum menjadi seorang kreatif begitu. Adakah pesan-pesan mungkin yang bisa disampaikan untuk menginspirasi lah teman-teman muda kita yang sedang ingin memasuki dunia kreatif atau barangkali sedang ingin mengukuhkan eksistensinya juga begitu, Mbak? Silakan. Saya pun masih belajar ya, Ida, masih banyak yang harus saya cermati. Tapi kalau kita sama-sama
dalam tahapan belajar. Ya setiap hari itu ada saja hal-hal yang bisa kita amati, cermati, yang kita catat sebagai pijakan awal yang kita kumpulkan, karena kan langkah kecil itu bisa menjadi satu rangkuman, bisa menjadi catatan besar satu saat. Jadi jangan berhenti mencatat jejak Anda. Ya. Catat, jangan berhenti mencatat. Itu kata kunci terakhirnya dari Mbak Sani. Baik, sahabat Bentara dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti podcast Bentara Budaya episode kali ini bersama Nyoman Sani. Semoga obrolan kita bisa bermanfaat, bisa menginspirasi sahabat-sahabat semua. Dan jangan lupa saksikan episode podcast Bentara Budaya ini di YouTube Bentara Budaya, dan nantinya juga bisa didengarkan di Spotify. Salam budaya, sampai berjumpa lagi. Saya Idayati dan saya Nyoman Sani. Kami undur diri, sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.